memang di dalam awal-awal kampanye kita mendengar banyak sekali misalnya, pertama pasangan kandidat ya, baik pasangan satu atau kedua, misalnya kebocoran penerimaan negara dari yang 1.000 triliun, kemudian 7.200 triliun dan seterusnya dan seterusnya. Intinya memang pertanyaan sederhananya adalah kalau misalnya kebocoran penerimaan negara atau belanja negara merupakan bagian yang disampaikan sebagai isu atau fokus penting oleh pasangan kandidat baik nomor 1 atau nomor 2, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah misalnya masing-masing kandidat baik 1 dan 2 memiliki langkah konkret untuk mengatasi kebocoran tersebut. Di awal tadi Mas Budi sudah mengatakan misalnya kalau kita bicara kebocoran, kalau tidak kebocoran atau potensi penerimaan terbesar itu berasal dari pajak. Kalau dikatakan misalnya indikator sederhana tax ratio kita masih di bawah 13%. Kemudian kalau teman-teman baca misalnya majalah Fortune, majalah Global dan segala macam misalnya, bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara Asia penyumbang orang-orang terkaya di dunia. Tetapi kalau kita lihat misalnya total penerimaan pajak penghasilan PPh pribadi kita itu jauh-jauh dari potensi sebenarnya. Padahal salah satu ciri negara yang administratifnya baik, pengelolaan pajaknya baik, sumber penerimaan pajak terbesar itu berasal dari pajak penghasilan pribadi, bukan dari PPh badan. Dan itu belum terjadi untuk manusia. Nah, yang kedua juga kalau kita bicara misalnya tadi ya Erwin mengatakan bicara tentang anti korupsi, kita bicara bagaimana mengatasi kebocoran. Yang kedua menurut saya juga menarik adalah kalau kita lihat profil dari dua pasang kandidat baik nomor 1 dan nomor 2 bahwa keempat-empatnya baik kandidat capres dan cawapres memiliki latar belakang pengusaha. Prabowo, Hatta Rajasa, Jokowi dan JK sama-sama berangkat dari pengusaha. Tetapi yang kita ingin tahu adalah apakah dengan latar belakang pengusaha kemudian juga di-endorse dan didorong baik itu yang berangkat dari tim sukses, penyumbang langsung tidak langsung, yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha. Apakah dua pasang kandidat ini akan benar-benar bisa menjamin misalnya bahwa dana kampanyenya atau harta kekayaannya juga bisa diverifikasi oleh publik, dan itu dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT terutama misalnya 3 tahun terakhir. Nah, ini menjadi catatan penting misalnya di dalam mengukur seberapa integritas, seberapa kemauan atau niat tulus pasangan kandidat, seberapa misalnya mereka akan mewujudkan janji-janji mereka di dalam mengatasi kebocorannya. Jadi janji-janji bercerita tentang kebocoran, tentang kemakmuran, tentang Indonesia bangkit, Indonesia sejahtera, Indonesia berdikari akan menjadi omong kosong kalau masing-masing pasangan kandidat untuk membuka sesuatu yang menjadi kuasa di dirinya sendiri. Kan dalam undang-undang perpajakan misalnya bahwa SPD itu hanya bisa dibuka oleh 2 hal, karena dia rahasia, oleh yang punya NPWP sendiri atau setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Selain itu disclosure, tertutup, dia tidak boleh terbuka kepada publik. Nah, kalau pembukaan SPT merupakan kuasa dari masing-masing pemilik NPWP, baik itu Prabowo, Hatta, Jokowi, Yusuf Kala, jika mereka tidak berani membuka SPT-nya, melaporkan kepada publik, menyampaikan kepada publik, maka cerita-cerita tentang kebocoran, tentang kesejahteraan akan menjadi omong kosong belaka. Itu paling tidak menurut saya, gitu ya. Nah, maka kalau kita sampaikan tadi misalnya, paling tidak kami dari koalisi masyarakat sipil yang bicara memiliki concern terkait pengelolaan transparansi pajak, isu integritas, transparansi dan seterusnya misalnya. Maka kita menantang misalnya kedua capres dan cawapres untuk secara sukarela membuka data SPT-nya, surat pemberitahuan pajak pribadinya, untuk paling tidak 3 tahun terakhir SPT, gitu ya. Selambat-lambatnya tanggal 5 Juli atau 4 hari sebelum hari pemilihan. Artinya ketika masih merupakan diperkenankan untuk mengundang kampanye. Kemudian yang kedua kan juga kami mendesak misalnya bersedia hadir sebagai saksi, gitu ya, para capres dan cawapres untuk mengumumkan data pajak pribadi kepada publik. Dan yang ketiga, kami akan bersungguh-sungguh melakukan kampanye kepada publik untuk tidak memilih capres dan cawapres yang tidak bersedia mengumumkan
pada publik atau tidak jujur melaporkan data pajak pribadinya. Jadi itu yang menurut kami salah satu hal kecil yang bisa kita jadikan seberapa serius komitmen, baik itu bagaimana mengoptimalkan penerimaan negara, mengatasi kebocoran, menegakkan integritas baik di pribadi pasangan, kandidat ataupun di timnya, dengan salah satunya dengan mendahului membuka SPT. Kalau teman-teman ingat misalnya tahun lalu SPT keluarga Cikeas itu bocor, kemudian kita terkaget membacanya, gitu ya. Kalau teman-teman tanya misalnya apakah SPT-nya ibas wajar atau tidak, tidak menurut saya. Nah pertanyaannya, apakah itu akan juga terjadi misalnya untuk masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden ini? Nah salah satunya kita uji, berani tidak? Jadi kami sekali lagi menantang pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 dan nomor 2 untuk mengumumkan SPT-nya 3 tahun terakhir. Paling tidak itu menjadi indikator keseriusan di dalam mewujudkan misi dan visinya ataupun juga janji-janji mereka di dalam debat ataupun kampanye selama itu. Mungkin itu saja, Mbak Mona.